Sungai Batang. 7 jorong terlaksana. Menurut pandanganku sendiri, bagaimana dari akademisi surau ini bermanfaat untuk masyarakat atau tidak? Sangat bermanfaat. Kenapa dikatakan sangat bermanfaat? Pertama, hasil studi banding gemblengan anak-anak yang ada sekarang, sebutlah itu diniyah awaliyah, MDTA atau TPQ, bahkan mungkin termasuk pesantren. Kalau kita banding dengan binaan surau di masa lalu, itu akan jauh berbeda. Dari segi hasil atau kualitas juga berbeda. Kalau kita lihat cara orang menggembleng surau di masa depan, sebagaimana yang saya katakan, surau itu berasal dari wa amruhum syura bainahum. Mereka di dalam urusan apa saja diangkat dengan bermusyawarah, artinya dengan kerjasama. Semenjak dari pribadi, rumah tangga, masyarakat, suku, dan lingkungan, bahkan kampung, itu mereka programkan atau mereka bangun, mereka tumbuhkan sumber daya manusia ini, termasuk fisik kampung, dengan gotong royong dan bermusyawarah. Nah, masuk kita kepada mode pelajaran yang ditampilkan. Dari segi historis sejarah, Islam itu masuk ke Minangkabau adalah melalui Aceh. Dari Aceh, di zaman kerajaan yang sedang berkuasa di Aceh, kemudian dia mengembangkan sayapnya sampai ke Sumatera bagian timur, termasuklah Minangkabau. Nah, di saat itulah, di awal abad ke-14 atau di akhir abad ke-13, mulai masuklah Islam ke Minangkabau melalui Padang Pariaman. Sehingga di dalam bahasa Padang disebut syarak mendaki, adat menurun. Adat ditumbuhkan di Kabupaten Tanah Datar, tepatnya di Pariangan, Padang Panjang, dan Batu Sangkar. Menurun artinya ke pinggir laut dan sekitarnya. Tetapi syarak artinya agama Islam itu sendiri, hukum-hukum Islam adalah naiknya mulai masuk dari Ulakan Pariaman. Sebutlah itu tokoh-tokoh mereka, Syekh Burhanuddin beserta murid-muridnya, Tuanku Nantuo Syekh Abdullah Arif, yang bermukim di daerah Agam dan sekitarnya. Beliau mengajar sehingga tumbuhlah para ulama-ulama melalui santri-santri surau. Nah, kira-kira apa model pelajaran surau di zaman dulu? Karena di Minangkabau ini peradaban tertua adalah dari bahasa Arab. Jadi orang Minangkabau menulis, awal pandai menulis adalah dengan tulisan Arab, tapi Arab yang dimelayukan. Bukan Arab gundul, Arab yang dimelayukan. Nah, kemudian baik mereka menulis cerita ataupun tambo adalah dengan Arab Melayu. Nah, inilah model pelajaran surau di masa lampau. Bukan saja belajar membaca Al-Quran dengan fasih, tetapi segala ilmu yang dibutuhkan oleh agama itu sendiri mereka pelajari. Tafsir, fikih, hadis, mutalaah, bahasa Arab, kemudian begitu juga dengan ilmu-ilmu yang memadai seperti tarikat, suluk, aliran salaf, dan kitab-kitab yang termasyhur mereka pelajari. Inilah tingkatan surau-surau. Jadi kalau mereka sudah mendapat ijazah ataupun penghargaan dari guru-guru, kiai-kiai atau buya-buya mereka, mereka sudah dibolehkan merantau.
Nah, inilah yang dikatakan karakok madang diulu bebuah bebungalun. Merantaulah badan dahulu di rumah pengguna balon. Artinya sambil mengembangkan ilmu mereka, mereka juga merantau karena butuh kehidupan yang lebih luas lagi. Nah, dengan adanya program selama kita 2 hari dengan pembelajaran akademisi surau, akademisi artinya pembelajaran sistem surau. Kalau kita banding atau kita studikan dengan sekolah-sekolah agama yang ada sekarang, nampaknya mutu surau di zaman dulu itu tersendiri dan unik. Kenapa? Karena banyak di antara tokoh-tokoh kita ya yang berhasil mereka jebolan surau. Mereka rata-rata jebolan surau. Nah, dapat kita bayangkan itulah kira-kira pandangan kami terhadap Babalia Kasurau. Jadi